Pada zaman dahulu kala, di tanah Jawa yang penuh dengan misteri dan kekuatan gaib, hiduplah seorang raja sakti dari Banten yang dikenal dengan julukan Raja Pancasona. Tubuhnya tidak bisa mati kecuali kepalanya dipisahkan dari badannya. Sebab setiap kali tubuhnya jatuh, ia akan bangkit kembali seolah tidak pernah terluka. Kekuasaannya begitu besar, tidak hanya memerintah dengan tangan besi, tapi juga ditakuti karena ilmu kanuragannya yang luar biasa. Di sisi lain di tanah Cirebon, yang dikenal sebagai pusat penyebaran agama Islam dan kebijaksanaan, tinggallah seorang ulama sakti mandraguna yang ilmunya bukan hanya berasal dari laku tirakat dan wirid, tapi juga dari limpahan cahaya ilahi yang memancar dari hatinya. Ia dikenal luas karena mampu menaklukkan kekuatan jahat tanpa menyentuh, cukup dengan doa dan zikir yang menyayat langit. Pertentangan keduanya bermula ketika Raja Pancasona. Pertentangan keduanya bermula ketika Raja Pancasona merasa pamornya tersaingi oleh ulama sakti Cirebon yang mulai dihormati hingga ke pelosok kerajaan. Merasa terancam, sang raja mengirim utusan untuk menantang sang ulama, berharap bisa menaklukkan sang wali dan menunjukkan bahwa kekuatan duniawi tetap lebih tinggi dari kekuatan rohani. Namun, sang ulama tidak bergeming. Ia tak gentar sedikit pun, karena dalam hatinya telah terpancang keyakinan bahwa kebenaran dan keikhlasan akan selalu menang atas kesombongan dan nafsu kekuasaan. Pertemuan keduanya pun tak terhindarkan. Di sebuah lapangan terbuka, rakyat berkumpul menyaksikan pertarungan yang bukan hanya adu kesaktian, tapi juga pertarungan dua jalan hidup. Kekuasaan melawan kebijaksanaan, kesombongan melawan kerendahan hati. Raja Pancasona menyerang dengan kekuatan penuh, namun setiap kali ia bangkit setelah terjatuh, sang ulama hanya berzikir. Hingga pada satu titik, dengan izin Tuhan, sang ulama membaca satu ayat yang menggetarkan bumi. Tubuh Raja Pancasona yang tak bisa mati mendadak lumpuh, dan kepala yang menjadi sumber kekuatannya tiba-tiba terpisah oleh kekuatan gaib yang tak tampak. Pertarungan itu menjadi pelajaran bagi seluruh rakyat, bahwa ilmu yang tinggi tak akan pernah menandingi kekuatan hati yang bersih dan dekat kepada Tuhan. Raja Pancasona pun akhirnya tersadar, dan di sisa kesadarannya sebelum ajal menjemput, ia meminta ampun dan bersyahadat di hadapan ulama sakti Cirebon yang memaafkan tanpa rasa dendam. Sejak saat itu, kisah mereka menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun, sebagai pengingat bahwa kekuasaan sejati bukan berada pada kekuatan otot atau sihir, tapi pada kejernihan hati dan keikhlasan dalam menjalani hidup.